Pendengar akan kita simak Manjada Wajada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio kesayangan Anda Persada FM, pilihan pas kita dan keluarga. Siarkan kebenaran, tebarkan kasih sayang. Pendengar, di manapun Anda berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Di kesempatan yang berbahagia ini, kita masih diberikan begitu banyak limpahan nikmat dan karunia-Nya. Dan mudah-mudahan kita semuanya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kembali hadir menjumpai Anda, pendengar, di kesempatan kali ini. Yang berbahagia ini, kita berjumpa dalam program Manjada Wajada. Dan tentu di kesempatan kali ini kita akan selalu menghadirkan narasumber yang inspiratif yang akan selalu menambah motivasi kita semuanya untuk menjalani kehidupan ini tentunya. Dan alhamdulillah telah hadir di studio Persada FM. Di kesempatan kali ini ada beliau Ustadz Nugroho Slamet. Nah, beliau ini adalah koordinator guru daerah MTA. Jadi guru daerah yang ada di majelis kita ini yang memberikan pengaturan gitu ya. Jadi yang mengatur perputarannya kemana-kemana saja, beliau yang mengatur begitu ya. Dan alhamdulillah telah hadir di studio begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Nugroho Slamet. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik dan sehat nggih, Ustadz. Alhamdulillah. Di tengah-tengah kesibukannya ini Ustadz ya. Di tengah-tengah kesibukannya mengatur guru daerah yang memang begitu banyaknya nih Ustadz ya, yang ada di majelis pusat ini. Dan ini selalu dikoordinir. Jadi ini hari Selasa siapa-siapa saja kemana saja ini akan terekam gitu ya. Artinya terjadwal gitu ya. Nah, ini adalah yang ada di majelis tafsir Al-Quran. Tema kita di kesempatan kali ini akan membahas tentang mengabdi menjadi guru ngaji. Alhamdulillah. Ustadz, kesibukannya apa ini San? Kesibukannya ya seperti biasa, karena sekarang saya ini kan bukan pegawai negeri ya, bukan. Kalau swasta ya sudah udur ya, maka ya dinikmati saja kita untuk urusan sabilillah. Untuk urusan sabilillah begitu ya. Memang pure secara keseluruhan ini untuk majelis ya gitu ya. Tapi sebelumnya ini Ustadz ini kelahiran mana ini? Saya kelahiran dari Solo. Asli Solo ya Ustadz ya? Lahir itu tahun 1953. Oh 53, berarti hampir berapa ya? 72-an. 72-an ya, alhamdulillah masih seger sehat ini Ustadz ya. Bersama saudara-saudara kita semuanya. Kalau untuk rumahnya nih Ustadz? Rumahnya di Jalan Ciliwung nomor 20 Solo situ. Oh, ya. Maksudnya di kecamatan mana itu ya? Pasar Kliwon. Oh, Pasar Kliwon gitu. Ya. Oh, maksudnya di kecamatan Pasar Kliwon. Alhamdulillah. Dari kecil sampai saat ini di situ terus. Ya, di situ terus enggak pernah pergi. Wah, berarti memang asli Solo ya. Dan termasuk mengikuti majelis tafsir Al-Quran ini sejak awal ya? Saya masuk MTA itu tahun 1974. 74 ya, berarti masuk gelombang 5 namanya waktu itu. Gelombang 5 JNJ. Kalau gelombang ini yang ada di Solo ini yang masih ada kan 78 ya? 7, 8, 12, 13 ini ya yang di Solo. Itu tahun 74 itu berarti juga langsung di gelombang 5 itu ya? Iya, tahun 74. Berarti bareng-bareng dengan termasuk generasi awal ini berarti saya? Iya, waktu itu kan MTA didirikan tahun 72, lah saya 74-nya masuk. Bergabung. Ya. Oh, bergabungnya gimana itu ceritanya? Ya, datang saja ke Semanggi waktu itu, kemudian diterima oleh yang di kantor, tinggal suruh masuk, silakan terus masuk. Nanti diabsen oleh ketua gelombangnya, ya sudah jadi. Oh, berarti begitu ya di gelombang 5 dulu itu ya? Dulu gelombang 5 namanya. Sekarang sudah digabung, sekarang di gelombang 7 dan 8. Sekarang juga di 78 ini berarti? Ya. Alhamdulillah. Kemudian untuk cerita awal mulanya Ustadz Nugroho Slamet ini diamanai menjadi seorang koordinator guru daerah itu sejak tahun berapa itu? Atau sejak? Ya, dulu koordinator guru daerah itu Ustadz Sarjiman namanya. Ketika beliau meninggal, kemudian suatu saat saya menghadap Ustadz Kino, kemudian didhawuhi untuk
melanjutkan jadi koordinator. Tahun berapa ini? Ya, meninggalnya itu kurang lebih kalau tidak salah itu tahun 2015-an atau 2016, aku lupa itu. 2015 kemudian melanjutkan sampai sekarang gitu ya berarti. Dan itu memang secara keseluruhan gitu saja. Jadi guru-guru daerah yang ada di pusat ini yang menjadwal Ustadz Nugros Slamet berarti atau bagaimana? Begini, jadi di Majelis Tafsir itu ada namanya koordinator guru daerah pusat. Tapi di cabang-cabang perwakilan itu juga ada koordinatornya. Oh gitu. Nah, koordinator di daerah itulah yang membagi, mendistribusikan para guru untuk mengisi cabang-cabang di daerah itu. Nah itu juga bisa dari situ nanti kalau terjadi hal-hal yang kurang bagus berjalannya, konsultasi ke pusat, atau dari pusat memang mengutus seseorang guru untuk pergi ke daerah tertentu, ke cabang tertentu. Jadi ada koordinasinya berarti ya dari perwakilan maupun pusat berarti secara penjadwalannya begitu ya. Karena ada sebagian yang memang sudah dari perwakilan ada sendiri gitu ya. Mengurusi perwakilan itu guru daerahnya begitu juga gitu ya. Ada yang memang langsung ke pusat. Dikirim gitu dari pusat untuk pergi ke daerah itu. Dan kalau mengkoordinir ini bagaimana? Suka dukanya? Sebetulnya tidak kalau bahasanya suka duka itu kan ya tidak, karena semuanya itu kan dilakukan untuk pengabdian kepada Allah. Nah, biasanya ketika berjalannya pengajian itu kan mungkin terjadi hal-hal yang kurang selaras, misalnya antara guru dan yang mendengarkan kok nggak sinkron. Gurunya mungkin terlalu maju mengisi dengan istilah-istilah akademi sehingga tinggi kan, padahal pendengarnya para petani, para orang-orang yang mungkin tidak bisa mengikuti. Nah, maka guru koordinator itu tentu akan memperbaiki ya dengan bagaimana guru yang datang itu sebaiknya yang memang bisa cocok dengan daerah di situ. Misalkan daerah Jawa Timuran itu nanti karakternya bagaimana, nanti dikirim ustadz yang memang bisa menyesuaikan gitu maksudnya begitu. Jadi memang yang pertama memang guru daerah itu yang pertama didasari ikhlas dan kesungguhan, baru setelah itu nanti karakternya yang bisa nyambung dengan yang dikelola itu bisa apa enggak. Kalau bisa nanti kita rolling gitu ganti. Berarti memang ada syarat-syarat tertentu berarti ya memang ketika menjadi guru daerah gitu ya. Ya walaupun tidak tertulis tapi biasanya semuanya baik koordinator atau ketua perwakilan itu semuanya sudah bisa memandang itu. Oh si A kira-kira memang sudah mampu, atau si B ini mungkin ada beberapa kekurangan. Itu dari situ kita bisa tahu. Dan sebelum Ustadz Nugros Slamet, almarhum Ustadz Sarjimanje berarti, dan itu dari awal bagaimana bentuk koordinasinya begitu, peraliannya? Tinggal melanjutkan saja berarti ya memang ini saat ini ini. Jadi dulu itu koordinator itu dipegang oleh Ustadz Ahmad Sugino. Langsung dari Ustadz Abdullah. Waktu zaman Ustadz Abdullah itu. Ketika Ustadz Abdullah kemudian digantikan Ustadz Ahmad Sugino, maka koordinatornya ganti. Karena beliau tugasnya makin banyak. Berarti terus ganti Ustadz Sarjiman. Berarti pergantiannya dari Ustadz Sugino pertama, kemudian Ustadz Sarjiman, terus baru Ustadz Nugros Slamet begitu ya. Jadi peralihan karena memang yang dibina dan yang diajar ini semakin luas gitu ya. Semakin tahun semakin luas. Bagaimana perkembangan yang terjadi? Maka kemarin itu diadakanlah semacam kursus atau upgrading untuk guru-guru daerah. Dulu pernah diadakan di pondok. Kemudian juga karena pemuda-pemuda itu, maka kemarin juga ada dibentuk
Garuda Muda. Oh, Garuda. Guru daerah muda. Ya. Dan ini memang dalam rangka untuk mempersiapkan ini ya, kader ya, jadi yang nanti akan membimbing, meneruskan estafet dakwah ini gitu ya. Karena apakah memang ada ya Ustadz yang memang dari awal kemudian sampai saat ini masih tetap istiqomah terus, itu banyak nih ya? Ya biasanya beliau berhenti karena sakit. Oh gitu ya. Biasanya kalau sudah jadi guru daerah dari awal itu ya terus. Artinya tidak ada pensiun dalam arti karena memang ingin berhenti. Selama beliaunya kuat tuh biasanya terus dia siap gitu ya. tugasnya. Berhentinya biasanya ada pengurangan ya karena kondisi kesehatan biasanya gitu ya. Gitu. Harus perjalanan jauh nggak kuat gitu. Misalnya begitu. Gitu. Karena dari yang misalkan yang sepuh ini biasanya malah justru yang jauh-jauh ya. Ya tapi kan naik mobil. Gitu. Kalau dulu kan pakai sepeda motor. Wah, udah sepeda motor dari. Tapi kan mudah. Gitu. Biasanya ke Jogja. Ya cukup dekat yang terjauh. Kalau yang terjauh sepeda motor ya nggak ada lah. Ini kan baru sekarang jauh-jauh ada. Jadi memang termasuk penjadwalan ini nanti yang antar siapa ini termasuk itu atau bukan itu beda ya? Tidak, itu tergantung nanti ya, biasanya perwakilan-perwakilan itu sudah ada atau kadang-kala cabang yang diisi memang menjemput guru daerahnya. Oh, menjemput guru daerah langsung ke pusat sini ya, atau memang yang ditugaskan ada siapa, begitu ya. Kalau dulu pakainya sepeda, kemudian mobil. Kalau sekarang sudah pesawat juga sudah ya? Iya, kalau yang jauh-jauh tidak terjangkau seperti luar Jawa itu ya mesti mau tidak mau harus pakai pesawat. Kalimantan gitu ya, Sulawesi gitu ya, dan itu. Jadi naik pesawat itu juga bisa memperpendek waktu dan bisa mungkin mengirit tenaga dari para gurunya. Ya. Kondisi kesehatan kan juga perlu dipertimbangkan gitu ya. Yang paling jauh yang dari pusat ini dari ke mana saja nih? Dari pusat ya Irian Papua. Oh, Papua itu. Medan. Hampir semuanya langsung yang akan datang mungkin nanti bagaimana bisa terjangkau, bisa dikunjungi dari pusat. Iya. Karena memang di daerah ini ketika gurunya langsung dari pusat ini akan ini ya semangat mungkin ini. Agak beda ya. Iya. Ada motivasi tertentu begitu untuk ngajinya. Wah, ini gurunya dari pusat langsung ini dari Solo begitu. Kalau pengalaman Ustadz Nugroho Sam sendiri ini ngajarnya di mana kali ini? Di Sukabumi sama di daerah Jawa Tengah sini. Kalau yang jauh ya cuma dari Sukabumi. Oh, Sukabumi ya, yang paling jauh. Itu dari dulu sampai sekarang atau mungkin pernah pindah-pindah? Itu dulu ya dari tahun 2017 kalau nggak salah. Oh, 2017 ini yang ke Sukabumi. Kemudian kalau yang Jawa Tengah yang terjangkau lumayan lah ya. Pindah-pindah gitu biasanya. Dan sistem perrollingannya itu bagaimana Ustaz? Apakah ada perpindahan misalkan satu guru daerah ini dari awal sampai saat ini di situ terus atau mungkin ada rollingan ya? Kadang-kala berdasarkan mungkin sudah lama waktu. Yang kedua mungkin tadi ada menggantikan guru-guru yang lama yang mungkin tadi kurang istilahnya bagaimana supaya terjadi keterpaduan antara yang mengisi dan yang diisi. Ya. Jadi biasanya ada masukan juga begitu ya dari bawah, misalkan ada masukan tertentu, ini diganti atau rolling gitu ya. Memang rolling udah waktunya. Tapi memang ada periode waktu tertentu gitu untuk rolling gitu ya. Ada, tapi juga rollingnya ada yang cepat ada yang lama. Oh, ya itu tergantung situasi dan kondisi. Belum pasti misal. Ya tidak mesti harus 4 tahun ganti itu. Yang udah lama. Yang udah lama 4 tahun ganti. Ada yang mungkin 2 tahun diganti juga ada yang 5 tahun ada gitu ya. Karena ada sesuatu guru daerah misalkan ya memang menjadi favorit dan sebagainya. Kalau favorit itu sebetulnya lebih ke ini ketercocokan karena mungkin mudah bahasanya. Metode penyampaian gitu ya. Tapi kalau secara keilmuan dari satu guru daerah dengan guru daerah yang lainnya ini dari satu itu secara keseluruhan memang seragam begitu ya. Artinya pembelajarannya bareng-bareng gitu ya.
Artinya kalau dari segi keilmuan tentu tiap guru itu berbeda-beda. Tetapi yang dipentingkan itu adalah kepekaan iman antara yang ngajar dan yang diajar itu sehingga tadi bisa nyambung. Jadi yang dibutuhkan mungkin kalau ilmu mungkin belakangan. Tapi yang penting adalah keikhlasan, kesungguhan di dalam mengisi, melaksanakan sabilillah dalam wujud tadi ngajar Al-Quran, Sunnah itu. Jadi memang yang terpenting, yang menjadi garis bawah ini, yang apa yang disampaikan gitu ya. Ustadz Abdullah dulu, jadi hidayah itu kan datang dari Allah. Maka kalau yang ngisi bening hatinya dan yang mendengar juga bening hatinya, maka itu akan berjalan. Artinya rahmat Allah, hidayah Allah itu akan jalan. Tetapi kalau gurunya yang ngisi itu kotor, yang dengar ya kotor, nggak mungkin. Atau salah satu hatinya kotor, nggak mungkin bisa jalan itu hidayah tadi. Dan itu tahunya bagaimana itu? Tahunya ya nanti tinggal waktu perkembangan gitu ya. Waktu itu ya. Oh, ini jadi misalnya satu majelis kok terjadi keruwetan. Nah, apa petunjuknya kok sepertinya tidak jalan itu apa? Karena orang dapat hidayah kan ada tandanya. Betul. Tandanya itu kalau orang itu melaksanakan tuntunan Islam hatinya terbuka, seneng, nah itu berarti dapat hidayah. Tapi kalau melaksanakan tuntunan Islam kok berat, seperti orang panjat tebing naik gunung, nah itu berarti hidayahnya nggak masuk gitu. Nggak masuk gitu ya. Dan itu bisa dirasakan dirinya sendiri dan orang-orang terdekatnya gitu ya. Itu bisa dilihat gitu ya. Artinya petunjuk itu tentu dia sendiri yang bisa menilai. Guru daerah itu bukan saja, kalau guru umum kan murid nggak ada PR, gurunya kan nggak. Tapi kalau kita guru daerah itu apa yang diajarkan itu gurunya memang juga harus melaksanakan. Bahkan kalau jadi contoh yang baik dalam melaksanakan itu. Tapi kalau jadi tanggung jawab pelaksanaan itu bukan pada murid yang mendengar, tapi si guru itu juga sama-sama melaksanakan tuntunan Allah itu. Jadi bisa menjadi teladan gitu ya. Kalau istilahnya jarkoni, bukan itu. Beda gitu ya. Sang acara, sang lakoni. Berarti ya melakukan ya diajarkan. Jadi diajari ya dilaksanakan, jadi contoh. Dan itu ditanamkan kepada seluruh guru daerah Majelis Tafsir Al-Quran yang ada di Indonesia ini begitu ya, dari pusat, perwakilan atau cabang seperti itu misalnya. Memang itu bagian dari pelajaran Quran karena itu. Jadi kalau orang belajar Quran, otomatis dia akan terdidik sesuai dengan firman Allah itu. Bagi yang memang tadi hatinya bening dan mau mengamalkan, kalau hatinya berpenyakit ya di situ terjadi problem. Dan seiring berjalannya waktu dari kedua ini akan terlihat masing-masing gitu ya. Siapa yang ikhlas, siapa yang tidak, ini memang akan terlihat gitu ya. Dan disitulah Majelis Tafsir Al-Quran memang mengajarkan itu yang benar-benar mengharap ridho dari Allah SWT gitu. Alhamdulillah. Nah kemudian awal guru daerah ini seperti apa nih? Misalkan ada guru daerah yang memang misalkan mengikut ngaji yang sudah lama itu bisa menjadi guru daerah, atau yang baru itu bisa menjadi guru daerah, atau bagaimana itu? Jadi kalau sesuai pengalaman saya dulu Ustadz Abdullah itu tahu-tahu kok memanggil nama saya, disuruh tugas ke sana. Kenapa? Aku nggak tahu pertimbangannya apa. Aku merasa dengan yang lain itu ya juga sama-sama lah. Tapi beliau tentu punya pandangan. Dia mengutus siapa-siapa untuk mengisi itu ya aku nggak tahu pertimbangannya apa. Tapi biasanya para pimpinan baik Ustadz Abdullah, Ustadz Kino itu punya pandangan terhadap
bisa melihat siapa-siapa, oh orang ini begini, dia bisa mampu tak utus ke sana, maka diutus ke sana. Gitu. Jadi memang pimpinan punya punya pandangan, punya penilaian dari setiap siswanya. Oh, siswa ini siap ini untuk ngajar gitu berarti ya. Mungkin seperti orang tua yang melihat anak-anaknya yang tahu. Anak ini modelnya gini, anak-anak ini model gini, oh ini bisa tak suruh kasih ini, yang ini enggak bisa kan. Orang tua. Oh, berarti memang sejak awal seorang guru daerah ini ditunjuk atau diperintah gitu berarti ya bahasanya, atau bagaimana itu? Kalau yang saya ditunjuk, artinya tidak ada guru daerah kok melamar. Saya tak melamar jadi guru daerah itu nggak ada. Aku nggak ada. Biasanya, misalnya ya pimpinan perwakilan melihat, oh ini nggak bagus, terus diusulkan jadi guru daerah. Berarti memang tidak ada. Jadi perlu waktu memahami majelis tafsir itu seperti apa. Mungkin ada orang baru, pinter, wah bacaannya Quran bagus, ininya bagus, tapi kan belum tentu ditugasi. Karena dia kan masih muda, belum tentu paham MTA ini apa. Jangan-jangan nanti dia mengajarkan hal-hal yang kontra produksi sama gitu MTA itu. Maka pemahaman tentang agama itu harus sama, perlu dipahami selaras. Jadi memang butuh seleksi yang kuat gitu ya. Itu alami. Gitu mau tidak mau seperti itu. Karena ini kalau perbedaan dari zaman ke zaman, dari awal kemudian Satsukino kemudian saat ini seperti apa saat perkembangan daerah? Ya karena sekarang kan cabang-cabang banyak, orangnya yang makin banyak, teknologi yang makin maju. Nah pertimbangan itu tentu ya mau tidak mau mempengaruhi. Seperti misalnya guru daerah ada ketika mengajar itu pakai laptop, pakai pakai slide itu slide. Nah, tentu yang muda-muda bisa, tapi kan yang tua-tua nggak bisa. Walaupun tidak semua ya paham dengan pelajaran yang model gitu kan. Kalau orang-orangnya para pelajar mungkin senang gitu. Tapi kalau orang-orang tua itu ya mungkin dengan cerita gitu dengan bahasa yang sesuai dengan karakter mereka itu. Jadi memang persiapan yang dilakukan tentu dari perkembangan zaman ini juga akan diikuti terus ya Sanjay. Pengaturannya bagaimana ini San? Apakah ini juga guru daerah yang muda-muda ini juga sudah mulai diterjunkan atau bagaimana? Biasanya kalau dulu beliau Ustadz itu walaupun tidak berkata kaderisasi tapi beliau itu mendatangkan guru-guru untuk mengisi pelajaran bahasa Arab terhadap gelombangnya itu. Dulu saya pernah didatangkan Ustadz Yoyo Roswati, Ustadz Wahyudin dari Pondok Ngeruki. Nanti untuk bisa membaca datangkan guru Sapa gitu untuk ngisi itu. Lah mungkin secara tidak sengaja itu sudah membuat murid-muridnya itu sedikit banyak paham bahasa Arab, paham nahwu sorof dan seterusnya. Maka ketika nanti jadi guru daerah dia punya bekal. Karena dulu mengajar itu bukan dari segi ilmu alatnya, tetapi dari segi tadi keimanannya itu. Jadi dia mengajarkan keimanan, ketakwaan sebagai pengalaman ketika dia belajar di majelis tafsir itu sebagai modal untuk juga kembali mengajarkan apa-apa yang dulu pernah diterima. Nah, tentu berjalannya waktu tergantung guru sendiri itu untuk memperkaya khasanah keilmuannya dengan tentu banyak membaca, banyak latihan, banyak mengikuti kursus tentang tadi penyampaian gitu ya. Itu. Karena tentu berada di depan mimbar ini kan ya tidak semua orang memang bisa. Tapi ketika bisa pun tidak semua orang paham apa yang disampaikan gitu kan. Maka kemarin waktu di pondok kan banyak pelajaran itu. Di antaranya ya teknik penyampaikan, kemudian nanti apa yang dimakan, kemudian dari
bahan-bahan yang akan disampaikan juga dikasih. Itu ya karena kita modern tadi, memasuki dunia modern mungkin banyak Allah. Banyak. Ya. Kemudian kalau guru daerah ini, baik senior atau guru daerah muda, ini secara keseluruhan memang terdata dengan ini ya? Ya, artinya setiap guru kan mesti ya dicatat di sekretariat guru daerah itu. Jumlahnya sekian, di sana sekian, ini sekian, semuanya ada. Ada nggih? Ya. Dan perkembangan ini apakah memang sampai saat ini masih bisa dikatakan kurang atau memang sudah cukup nih, Ustaz? Tentu ya tergantung ini, artinya jumlah cabang. Nah, yang kurang guru daerah itu di luar Jawa. Jadi di luar Jawa itu memang kurang para guru daerah karena ya jauh ya dalam arti dari segi transportasi, komunikasinya mungkin agak lah. Mereka tentu senang kalau ada para guru daerah yang sudah terbiasa di sini bisa ke sana. Maka dari pusat ini biasa mengatur jadwal untuk didatangkan ke alangkah daerah. Baiknya gitu, kalau para guru daerah itu malah bisa tinggal di sana beberapa waktu gitu. Ya, waktu sehingga dia bisa bergaul, istilahnya nunggoni warganya yang ada di sana ya, gitu, untuk mengarahkan itu. Dan ini sudah ada pengalaman seperti itu, Ustaz? Belum ada ya. Selama ini itu pulang pergi ya, pulang pergi terus. Karena memang ya kesibukan pekerjaan yang ada di karena banyak hal untuk kendalanya masih banyak. Tapi memang harapan kedepannya ada semacam seperti itu, saya punya pikiran seperti itulah. Jadi guru itu bisa bukan saja ini tapi juga mendampingi warga cabang di situ sehingga bisa lebih baik lagi di dalam pendidikannya yang ada di sana gitu ya, bagaimana mempelajari Al-Quran dan Sunnah, dan itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan bisa dipantau gitu bisa paham dan itu memang membutuhkan waktu masih membutuhkan waktu karena harus banyak agendanya, bagaimana nanti tinggal di sana, kemudian nanti kalau di sana nanti pekerjaannya bagaimana, kehidupannya bagaimana, ini kan itu banyak PR gitu. Itu sebetulnya itu mudah selama nanti Allah menolong, itu semuanya akan terselesaikan. Wah, ini penting berarti ini. Kita bisa kemana-kemana, bisa seperti ini kan bantuan dari Allah. Iya, betul. Bantuan dari Allah, kemudahan dari Allah, sehingga bisa apalagi dengan perkembangan dakwah ini yang cukup luas begitu ya, bisa diterima di mana-mana, beredar di mana-mana ya, di seluruh Indonesia kan hampir ada mungkin gitu. Mungkin yang di luar negeri juga ada ada kelompok ada kelompok-kelompok tertentu yang ngadakan kajian-kajian gitu. Mungkin kan sekarang ini kan ada YouTube siaran tapi kan bahasanya bisa diganti-ganti itu. Ya bisa. Sekarang kan ada teknologi, saya ngomong, tahu-tahu ada catatannya. Jadi tulisan. Gitu. Iya, sekarang itu terus nanti terjemahan itu kan mau ke bahasa Cina, mau ke bahasa apa kan? Bahasa apapun bisa. Bahkan dubbingnya seperti ada suara itu. AI sekarang itu sudah. Artinya kita dakwah kepada orang Cina tidak perlu belajar bahasa Cina karena ada aplikasinya yang bisa membuat kita sudah jadi mereka pahami karena bahasanya sudah jadi bahasa Cina misalnya. Wah, luar biasa nih. Jadi memang perkembangan dakwah yang demikian gitu ya, yang mau tidak mau gitu ya harus kita ikuti kan. Mau tidak mau karena memang perkembangan zaman yang sedemikian ya. Dan kalau tidak diikuti nanti malah justru akan ketinggalan biasanya. Maka perkembangan itu disiapkan generasi-generasi yang bisa, generasi yang bisa dalam artian bisa pondasinya kuat itu pelajaran tentang Al-Quran dan Sunnahnya tentu gitu ya. Dan sebelum kita lanjutkan lagi nih Ustaz, kita rehat dulu. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, kami rehat dulu, jangan kemana-mana, maka kami akan segera kembali masih di program Manjada Wajadah. Kami kembali setelah yang berikut ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda masih setia bersama kami di kesempatan kali ini masih di program Manjada Wajadah dan masih bersama beliau Ustadz Nugroho Slamet
Beliau adalah koordinator guru daerah Majelis Tafsir Al-Quran ya. Tema kita masih tentang mengabdi menjadi guru ngaji. Azad, kita lanjutkan perbincangan kita tentang dinamika perjalanan dakwah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran dengan guru daerahnya yang luar biasa begitu ya, karena kita perkembangannya perwakilan cabang alhamdulillah cukup berkembang begitu ya akhir-akhir ini, dan itu dibutuhkan juga SDM untuk memberikan pengajaran Al-Quran dan Sunnah ini begitu. Kemudian persiapan yang dilakukan ini seperti apa Ustaz untuk menambah, dalam artian ya menambah guru daerah begitu. Tadi kan sudah ada guru daerah. Nah ini bentuk pembinaannya seperti apa nih Ustaz? Kalau pembinaan itu kan sudah dimulai sebagaimana dulu ada Garuda Muda itu. Ya. Nah, sebetulnya kalau dari awalnya pribadi itu tentu dimulai dari pembinaan keimanan ketakwaannya. Jadi kalau orang itu betul-betul paham, dia mengamalkan ikhlas, sungguh-sungguh, istiqomah itu nanti mesti akan dibawa ke tadi, artinya dia bisa siap jadi guru daerah. Karena guru daerah itu bukan sekedar menyebarkan ilmunya, tapi ilmu itu memang ada di hatinya. Artinya kalau ilmu itu difahami, dihayati, ketika dia mengajar memang dia mengajarkan iman yang ada di dadanya itu. Karena kalau dulu ya istilahnya itu waktu Ustadz Abdullah itu, Ustadz itu ada 3. Ustadz Sentong, Ustadz Buku, sama Ustadz Umat gitu. Kiai Sentong, Kiai Buku, Kiai Umat. Artinya Kiai Umat itu memang kiai yang ulama yang selalu berdampingan dengan umatnya terus. Kalau Kiai Buku itu ya baca buku terangan, tapi penghayatannya mungkin malah kurang gitu ya. Kiai Sentong tuh kiai yang cuma masuk sentong, dikir, dan terus enggak peduli dengan umat itu. Berarti berada di dalam terus gitu ya. Artinya tidak. Nah kemudian di Majelis Tafsir Al-Quran ini bagaimana? Di kita ya tadi. Dalam arti karena makin maju, kemudian lah muncul persiapan. Maka kita mendirikan pondok. Nah, dari pondok di situ, itu kan otomatis dari segi ilmu alatnya sudah dibekali. Tinggal nanti pengajaran, pengalaman berkehidupan di majelis tafsir itu dia akan terbangun menjadi bagaimana dia bisa memahami majelis tafsir itu bagaimana. Setelah itu tentu nanti selanjutnya akan dikasih tugas, mungkin ya yang jauh-jauh apa yang dekat itu tergantung pimpinan. Maka dengan didirikan pondok ini kita wajib berbangga begitu ya, mendukung kan, gitu ya. Itu bagian dari ini persiapan ya. Persiapan kalau perlu disekolahkan sampai Al-Azhar atau mana universitas yang lebih tinggi lagi, ilmunya lebih luas lagi, tapi yang memang menjadi pondasinya bagaimana keimanan, paham dengan Al-Quran dan Sunnah ini yang disampaikan gitu nggih. Dan tentang nilai-nilai kemajelisan ini bagaimana? Karena barangkali kan tidak semua warga itu secara keseluruhan paham tentang nilai-nilai kemajelisan gitu ya. Ada yang paham tentang ilmu tapi nilai kemajelisan masih kurang, dan itu apakah juga termasuk menjadi pertimbangan ya? Iya, nilai-nilai kemajelisan itu sebetulnya kan buah dari ngaji. Berarti memang untuk persiapan kader selanjutnya begitu ya. Ini memang gencar dilakukan gitu. Termasuk bagaimana guru daerah yang sudah dibina ini apakah juga sudah mulai diterjunkan ini Ustaz? Biasanya guru daerah muda itu istilahnya mendampingi. Mendampingi itu misalnya kalau sopir itu ya jadi kernetnya dulu gitu, mendampingi. Nanti satu saat dia bisa memberi awalan. Karena memang guru itu harus berlatih ngomong itu. Jadi makin banyak dia bisa ngomong, nah disitulah dia akan terlatih untuk tadi menghadapi banyaknya orang.
Apalagi di setiap daerah kan juga punya karakter yang berbeda-beda begitu ya. Ketika nanti ada pertanyaan harus bagaimana menjawabnya, bersikapnya bagaimana gitu ya. Karena setiap guru daerah pun juga punya karakter masing-masing gitu ya. Ada yang jawabnya tegas gitu ya. Mungkin ada yang agak landai dulu gitu ya. Masalah apa itu karakter atau kebiasaan itu mungkin tetap tidak bisa sama. Tetapi selama dilandasi dengan keikhlasan, kebeningan jiwa, itu insya Allah tembus apa yang disampaikan itu bisa dipahami lah. Tetapi kalau terjadi tadi ya karena guru daerah itu malah kotor, kotor itu artinya dia sudah tercampuri ketika dia ngisi itu dia merasa pintar, merasa ini jadi seperti panggung untuk ya melakukan memamerkan pertunjukan. gitu ya, Seperti itulah itu berarti kan sudah kehilangan keikhlasan. Berarti kebeningan jiwanya kan sudah tercemari lah, itu menjadikan apa yang disampaikan nanti tidak bisa masuk ke hati orang yang ini yang diajari. Karena yang muncul justru mungkin ada rasa tidak suka dari yang diajari. Kemudian yang namanya dinamika perjalanan dakwah tentu kan ada baik, kemudian ada ya kadang-kadang nggak baik gitu ya. Nah ini bagaimana penyikapan yang dilakukan oleh tim guru daerah? Nah, misalkan satu tempat ada gurunya gini, misalkan ada satu itu bagaimana? Maka juga perlu tadi ada pembinaan. Selama ini pengalaman saya tentu kalau ada suara miring tentang guru daerah ya guru daerahnya saya temui apa betul begini-begini. Nanti kalau memang terjadi begitu artinya betul-betul tidak baik ya dinasihati, kemudian di-rolling atau supaya dakwah ini bisa lancar kembali. Tetap yang dilakukan ya tabayun dulu ya pertama gitu ya. Dan kemudian ya tawasabil tawasaber saling memperingatkan ya memang seperti itu. Dan ketika itu dilakukan dan semuanya taslim, menerima dengan baik, ini kan insya Allah juga berjalan dengan baik juga begitu, nggih. Tapi ada kalanya yang namanya karakter manusia kan berbeda-beda begitu. Apakah ada juga yang sampai kalau tidak taslim, itu biasanya nanti dia akan terpental dari garis ini sendiri gitu ya. Dakwah ini ya. Secara tidak langsung gitu ya. Tidak langsung, misalnya. Kita itu harus paham majelis sehingga jangan mengajarkan hal-hal yang bukan dari kita. Tapi kan kadang-kadang orang itu sosok condong karena sekarang modern, dia bisa dengarkan, balik A, balik B, dia ingin seperti itu. Dia mengajarkan itu dari YouTube. Itu kan berarti menyalahi garis kita. Nah, kalau diberitahu bisa sadar ya tidak, tapi nanti kalau nggak sadar ya istilahnya tentu akan diganti, diturunkan. Biasanya orang seperti itu kalau gitu nanti keluar sendiri. Secara langsung begitu ya biasanya. Ketika memang sudah tercampuri. Karena dia sudah merasa tidak nyaman lagi di sini. Dan setiap perjalanan pasti ada kejadian yang semacam itu gitu ya. Dan itu wajar gitu ya. Dan itu wajar begitu ya. Bagian dari perjalanan perjuangan seperti itu. Ketika orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah keistiqomahan, insya Allah akan berjalan secara terus-menerus begitu ya. Tapi ketika memang ada ganjalan, ya biasa gitu. Sunatullahnya nanti mesti terpinggirkan gitu, karena janjinya Allah memang yang buruk-buruk itu akan dipisahkan dari yang baik-baik. Iya, betul sekali gitu ya. Dan itu yang terjadi perjalanan dakwah dari awal hingga saat ini perkembangannya begitu ya. Maka yang dulu ada sergap, sekarang nggak ada. Tentu ada hal-hal yang menjadikan dia tidak ada. Dan ini salah satu barangkali bisa didengarkan oleh saudara-saudara kita semuanya bahwa yang terjadi setiap perjalanan dakwah ya seperti ini begitu ya. Dan ini harus dipahami dan bisa sedikit ada penjelasan barangnya tentang perjalanan dakwah ya memang seperti itu, wajar. Maka tugas kita tadi sebagai guru daerah itu bukan saja warga muridnya yang harus mengamalkan, gurunya harus juga punya kesadaran tanggung jawab untuk mengamalkan apa yang dia suarakan itu. Nah, biasanya nanti ketika sudah tidak sinkron dia menyalahi.
ada yang dulu mungkin sregep, kemudian terkenal, kemudian ini, tapi kok sebagai agak ada dan itu biasa begitu nggih? Nah, biasa. Banyak yang dulu, maka dulu sejarah kita dari lahir sampai sekarang kan banyak peristiwa-peristiwa itu semacam perselisihan yang menjadikan berpisah. Tidak apa-apa, memang itu bagian dari perjuangan itu. Kalau memang tidak sepaham, ya untuk apa kita masih bersama. Dan ketika kita masih berada di jalan dakwah ini, ya maka marilah kita totalitas bersama gitu ya. Sama-sama melaksanakan apa yang sudah dikaji, apa yang dikaji. Ketika sudah keluar, udah gitu ya. Nah, kemudian berikutnya Ustaz, harapan selanjutnya untuk para guru-guru daerah muda ini kedepannya nanti akan seperti apa ini Ustaz? Artinya tetaplah sunatullahnya itu bahwa orang-orang yang ikhlas, mujahadah, itu tentu akan istiqomah, sabar, itu tentu akan ditolong Allah. Itulah yang menjadikan kita tetap bisa terus di jalan Allah itu. Artinya kita tetap Quran itu ditaati, pimpinan, nidom-nidom juga difahami, sehingga kita sebagai keluarga besar ini tetap bisa menjaga itu kepersaudaraan itu. Dan itu yang menjadi pondasi dasarnya begitu ya. Dan apakah juga ada semacam kewalahan begitu ya untuk mencoba mencari bibit-bibit unggul untuk menyuarakan dakwah ini, menjadikan guru daerah ini, San? Sebetulnya tidak, artinya tidak memenuhi kesulitan, karena sepertinya memang Allah seperti Allah yang menunjuk gitu ya. Jadi nanti ada orang yang seperti begini, begini ya. Itu kan Allah, seperti perjalanan ada radio, ada TV itu dulu kan tidak pernah direncanakan. Iya, betul. Tapi Allah mungkin ya tadi memberi jalan, berikan kemudahan. Maka, kenapa kita perlu ini ya tentu kalau dirunut ya panjang, tapi ini semuanya kan pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah, betul sekali. Karena dengan adanya radio, TV, nyatanya kita sampai kemana-mana. Ya. Dan ini kenikmatan yang diberikan Allah untuk kita semuanya begitu, dengan kemudahan. Harusnya datang misalkan ke sana, tapi dengan radio, TV ini bisa disimak, bisa paham tentang kajian-kajian ini gitu ya. Tapi memang yang lebih ini nikmat lagi ketika bisa bertemu, bisa bersilaturahim, bisa bertukar rasa ini. Itu memang perjalanannya kan seperti itu. Dulu cuma mendengarkan radio. Atau melihat siaran TV, karena Allah memberi hidayah, akhirnya kepingin, akhirnya jadi cabang, akhirnya bisa ketemu di akad pagi dan seterusnya. Dan bisa terjalin yang biasanya sebenarnya dekat rumahnya, tapi nggak kenal. Nah, ketemunya di majelis, ternyata tonggone toh ya, itu bisa jadi gitu ya. Ini pertemuan yang diatur oleh Allah, termasuk adanya pondok pesantren MTA ini kan juga termasuk dinamika perjalanan dakwah, nikmat dari Allah yang perlu kita syukuri gitu ya. Nanti akan dipersiapkan bibit-bibit unggul, mudah-mudahan seperti itu yang kita harapkan bersama gitu ya, dengan adanya pondok pesantren begitu. Kemudian pesan yang pengen disampaikan Ustadz Nugroho Samad kepada saudara-saudara kita semuanya apa ini, Ustadz? Ya, kita tetap kepada tadi, artinya dari Nabi dulu, jadi orang-orang dulu itu bisa menjadi baik karena Quran. Maka orang sekarang itu ya bisa baik karena Quran. Maka kita terus tetap istiqomah belajar Quran, memahami, mengamalkan. Nanti begitu mengalir itu kita seperti sudah oleh Allah digariskan, ini loh yang harus kamu jalani. Itu tinggal itu. Yang penting itu semua pokoknya begitu ya. Jadi para guru itu hendaklah tetap tadi ikhlas, artinya dari segi keimanan dan ketakwaannya itu yang diperkuat, dibaguskan lah itu. Itu nanti Allah akan memberikan banyak jalan. Ya, karena memang setiap guru daerah yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran ini sama sekali tidak ada bayaran begitu ya. Semuanya dilakukan dengan keikhlasan, harap ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Jadi ya harus memang benar-benar ditempa untuk terjun dakwah di Majelis Tafsir Al-Quran ini. Bisa-bisa setiap orang pun ya mengeluarkan biaya secara mandiri gitu ya, untuk pergi, untuk makan, ya, perjalanan jauh gitu kan. Ya, dulu ketika masih sedikit kan setiap guru ya, Ustadz Abdullah kan tidak, nih sana sangunya ini kan enggak. Terserah kamu, pokoknya tugas ini sampai ke sana. Kamu mau lari ya boleh, mau jalan kaki, naik sepeda atau apa, kamu yang mikir. Sampai begitu. Iya, artinya kita sesuai dengan kita, tapi kebanyakan ya semuanya berusaha pakai sepeda motor, beli bensin sendiri, jangan sendiri. Nah, sekarang karena sudah zaman maju, mungkin dari majelis menyediakan mobil, itu ya bagian dari kemajuan zaman. Kemajuan zaman dan tentu kemudahan gitu ya, kemudahan dari Allah. Ya, alhamdulillah gitu ya. Kemudian pesan untuk saudara-saudara kita semuanya, para guru daerah yang ditugaskan mengisi di masing-masing cabang atau pengajian yang ada di daerah. Dari ini apa ini Ustaz yang coba disuarakan? Ya, tetap memegang teguh istilahnya tadi ya, Quran Sunnahnya tadi, dan pahami tentang nidom-nidom yang ada pada kita. Artinya setiap guru daerah itu jangan semaunya sendiri, tetap sadar bahwa kita itu kebersamaan, kita punya pimpinan. Nah, itu yang harus dipahami gitu ya. Karena kalau keluar dari itu nanti tadi runyam, jadi terpental, jadi harusnya positif ya negatif yang diterima. Luar biasa ini pelajaran yang disampaikan di kesempatan kali ini Ustaz. Mudah-mudahan ini benar-benar memberikan manfaat begitu ya, motivasi, pemahaman juga untuk saudara kita semuanya begitu ya. Bagaimana kita terjun ke Majelis Tafsir Al-Quran ini memang benar yang ditekankan adalah bagaimana keikhlasan kita berada di jalan dakwah ini begitu nggih. Ketika memang totalitas di dakwah ini totalitas dari segala hal ya. Jadi memang harus itu gitu ya. Baik. Terima kasih nih Ustaz ya perbincangan kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat untuk saudara-saudara kita semuanya. Kalau ada waktu lagi nanti kita bisa berbincang-bincang lagi gitu nih Ustaz ya. Selamat beraktivitas kembali nih Ustaz. Nanti ini langsung tugas atau bagaimana ini? Ada gitu. Ya, kegiatan selanjutnya. Selanjutnya masih ada ini makanya ya. Padat pokoknya. Kalau enggak biasanya langsung ada telepon masuk ini. Ini gimana ini? Wah gitu, dan itu harian ya. Kalau telepon itu pasti berdering ya. Mudah-mudahan di tengah-tengah kesibukannya diberikan kesehatan, kelancaran ini Ustaz ya. Bisa mendampingi kami terus ini yang ada di Masjid Tafsir Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita untuk program Manjada Wajada di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau Ustaz Nugroho Slamet bermanfaat untuk Anda. Akhirnya kami undur diri, terima kasih kebersamaannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Hidup penuh ujian, tapi kesabaran adalah kunci kekuatan jiwa. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Persada.